Aduh, Bapak minta maaf seterusnya. Halo kamu semua, apa kabar? Aduh, senang sekali bisa ketemu teman-teman lagi di sebenarnya kayak macam kali ini tuh kita punya episode perdana. Betul. Jadi selamat datang di Podswap. Di sini tong bicara, di sana kamu dengar. Jumlah apa? Di sini tong bicara, di sana kamu dengar. Dengar di situ. Kamu dengar itu kan bicara kan rancang. Iya. Jadi teman-teman senang sekali karena Podswap ini merupakan inisiasi, kalau kamu boleh tahu nih, inisiasi dari anak-anak muda Papua yang ada di dalam Papua Democratic Institute. Papua Democratic Institute itu sendiri apa? Jadi itu adalah lembaga think tank atau lembaga riset yang ada di Papua. Jadi kayak lembaga yang selalu melakukan riset. Nah, di dalam lembaga ini ada departemen yang namanya Departemen Gender dan juga Pemuda. Nah, di dalam situlah ada namanya komunitas Suara-Akar Papua. Komunitas Suara-Akar Papua nih komunitas yang anak-anak muda ada di dalamnya. Jadi kita juga ikut memberikan sumbangsi-sumbangsi pemikiran-pemikiran dari perspektif anak-anak muda. Betul Itu sekali lagi Kak Orpa. Dan khususnya kita di Suara-Akar Papua ini sendiri, kita melalui tong punya Podswap ini tong mau bahas tentang isu-isu yang bilang isu-isu panas kan. Barang panas yang ada di tanah Papua, apa yang terjadi di tanah Papua, apa yang menjadi perhatian-perhatian kita akhir-akhir ini tentang tong punya peristiwa atau fenomena-fenomena yang sedang terjadi di tanah Papua itu sendiri. Sebelum tong jauh ke dalam, tong bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau sekenal jam ke bawah. Habis Pica di situ. Jadi perkenalkan, saya Liston Bonemura, tapi saya nama panggung itu yang biasa tahu Javas. Jadi kamu cukup tahu saya Javas, itu saya nama panggung. Jadi kalau ketemu di jalan jangan panggil Liston Bonemura, nanti saya akan balik karena setelah itu nama KTP. Nanti orang tahu. Nanti lawan baca, jadi jangan. Kamu panggil Javas, itu saya nama panggung. Oke, jadi sini kayak macam yang tadi saya sudah bilang, tong bakalan cerita-cerita tentang Suara-Akar Papua, tentang Papua Democratic Institute, terus juga dengan tong punya Podswapin. Tapi tentunya saya tidak sendiri karena dari tadi mungkin kamu sudah lihat ada seorang kakak cantik yang menemani saya. Boleh memperkenalkan dirinya kakak cantik? Oke, thank you Javas. Halo kamu semua, perkenalkan saya Punama Orpa. Saya juga di SWAP Suara-Akar Papua. Di sini saya sebagai human resourcer dan juga betul sekali yang Javas bilang ceritakan tentang SWAP. Nah, jadi SWAP itu sudah kayak rumah bagi anak-anak muda Papua yang mau belajar, dia mau beraktivitas, dia mau sama-sama bikin perubahan. Nah, di SWAP sendiri juga ketong itu fokus dengan 6 isu penting nih Javas. Yeah. Nah, ada isu yang pertama yang ketong sering bahas itu ada isu politik, isu gender, yang ketiga ada isu masyarakat adat, dan yang keempat itu ada isu tentang hak asasi manusia. Terus yang kelima itu ada isu tentang lingkungan hidup, dan yang keenam tentunya ada pemberdayaan pemuda. Nah, ini tuh jadi isu yang penting sekali yang sering kita bahas di SWAP. Jadi kalau teman-teman mau belajar, beraktivitas dan mendengar tentang banyak pemikiran-pemikiran yang tadi Javas bilang bola panas. Iya. Jadi bagaimana anak-anak muda itu mulai pegang-pegang bola panas ini, mulai over kayak ini. Pegang bola di situ. Pegang bola di situ. Baru kamu kasih gol. Nah, jadi bola panas itu yang nanti kamu akan dapat banyak sekali di Tumpu Podcast ini. Iya. Jadi saya terasa sabar sekali untuk ketemu episode pertama nanti. Nice. Ngomong-ngomong soal, saya bicara tentang ini isu-isu nih. Kalau Kakak Orpa sendiri, Kakak Orpa punya isu yang maksudnya kayak Kakak senang itu apa? Dari ke-6 isu yang tadi Kakak sebut itu. Iya, jadi dari 6 isu yang tadi saya sudah sebut itu, ada satu isu yang saya paling tertarik itu yang tentunya itu masyarakat adat. Karena kalau orang lihat saya tuh saya sebagai masyarakat adat. Kakak sangat ini kepala suku sih. Iya, kepala suku sekali, kayak
orang lihat satu dan bilang gini, ih masyarakat adat, ih masyarakat adat, excuse me, ya baru kamu bukan masyarakat adat kak. Iya betul. Karena betul tuh kak, maksudnya kayak kita bicara, kita tidak bisa bilang kayak cemadoran tuh masyarakat. Kita juga, maksudnya kayak kita sebagai orang yang mungkin kayak kita tidak bicara tentang masyarakat adat, tapi kita juga bagian dari masyarakat adat itu. Karena kan tong pikul marga. Itu kan sudah otomatis kita juga masyarakat adat. Jadi macam, tong tidak bisa bilang, kota yang masyarakat adat, saya tidak. Tidak karena jadi kayak orang sering kayak dorong mungkin kok kan masyarakat adat apapun nanti sudah kok yang bicara kayak iya betul kali itu kok pikul marga untuk kok iya. siapa Kok cabut sudah tapi buang marga itu bercanda ya teman-teman, maksudnya kayak memang harusnya itu seperti itu karena kita apalagi anak-anak Papua kita semua tuh punya marga, jadi kita tidak bisa bilang kalau kita nih tidak bisa bicara tentang masyarakat adat. Kita nih masyarakat adat sudah, terus aku mau bilang siapa lagi gitu. Jadi itu. Jadi kayak dari yang Kakak Orpa jelaskan tadi tentang Kakak dia punya isu, terus itu juga berhubungan juga dengan kita punya rumah besar ini. Karena tadi kan Kakak Orpa sudah bilang Suara Akar Papua tuh rumah untuk kita anak-anak muda yang ada di dalam Papua Democratic Institute. Nah, Papua Democratic Institute itu sendiri adalah kita punya rumah besar lagi yang memayungi Suara Akar Papua. Itu kita punya komunitas. Jadi teman-teman macam tadi Java sudah sebutkan di awal, Papua Democratic Institute itu adalah lembaga riset think tank yang ada di tanah Papua. Jadi tapi nanti kita juga bakalan undang direktur dari Papua Democratic Institute untuk berbicara cerita lagi lebih banyak tentang PD Institute ini sendiri. Dan untuk bocoran sedikit, PD Institute ini berdiri tanggal 10 Desember 2023 seperti itu. Oke, itu tadi kan soal kita punya isu, kita punya apa sih yang sebenarnya Suara Akar Papua tuh fokusnya tuh. Jadi ternyata fokus Suara Akar Papua tuh tidak hanya macam orang bilang organisasi ini deh, komunitas ini deh di satu isu nih kayak di lingkungan kah, di HAM kah, di gender kah, tapi ternyata Suara Akar Papua ini tidak teman-teman. Kita tuh beda dari yang lain. Kalau yang lain tuh kayak cuma bahas 1, 2. Kita nih babat semua isu, 6 isu itu bahkan di luar 6 isu itu lagi. Kalau ada juga tong hantam semuanya. Jadi tong adalah pelangi yang indah. Jadi tong bahas semua. Kita pelangi yang indah. Jadi pokoknya kita semuanya tuh kita babat saja. Pokoknya mau isu apapun itu intinya kita mau supaya anak-anak muda di tanah Papua ini juga harus lebih tahu lagi tentang apa yang sedang terjadi nih. Karena ketong lihat tanah Papua ini sekarang sudah banyak hal-hal yang dalam tanda kutip dampaknya tuh negatif sudah terjadi di Papua itu sendiri tuh kak. Kayak macam tadi Kakak Orpa bilang di masyarakat adat ada orang-orang yang sekarang sudah mulai kayak lupa begitu dengan dong punya identitas sebenarnya gitu. Kakak ada cerita-cerita kan tidak, maksudnya mengenai kayak ada orang Papua yang kayak dong sumalas bicara tentang dong putana sendiri begitu. Iya. Oh sebenarnya tuh banyak sekali sih kalau kita melihat di tong kiri kanan kayak anak-anak muda Papua tuh hampir kita bisa hitung siapa saja yang mau berdiri dan bicara tentang dia punya identitas. Tapi masih banyak yang kayak cuek, entah dia sudah dengar atau tidak, dia hanya memilih untuk diam, tidak melakukan sesuatu. Padahal ketong di Papua nih, ketong punya identitas ya, ketong punya budaya, ketong berdiri begini saja itu sangat berkaitan erat dengan ketong punya identitas. Nah, banyak sekali anak-anak yang melupakan itu dan mengabaikan pentingnya ketong punya identitas ini. Itu bisa ditandai dengan tadi ketong hanya bilang tentang mungkin masyarakat adat, tapi dari 6 isu itu ternyata dari lingkungan ini, kerusakan lingkungan itu berkaitan dengan ketong punya identitas. Kalau lingkungannya rusak, ketong punya identitas juga akan hilang. Jika terjadi tentang kasus-kasus HAM, kalau itu terjadi di Papua, pelanggaran-pelanggaran HAM itu juga akan mempengaruhi ketong punya identitas. Jadi ketong punya isu yang ketong bahas di sini tuh itu sangat-sangat berkaitan semuanya. Dan kalau habis saya bilang ketong ini kayak di ketong Puswap sendiri tuh anak-anak ketong banyak sekali anak-anak muda yang tergabung dalam rumah ini. Jadi ketong bicara dari berbagai isu dan akhirnya ketong punya pemikiran-pemikiran baru. Dan senangnya karena ketong di sini semua anak-anak muda yang mau berbicara tentang pemikiran. Kamu pasti penasaran nanti ada lagi yang punya peminatan tentang gender. Dan dia cowok, karena kita paling banyak sekali tahu tentang gender, tapi itu cewek-cewek. Tapi nanti kamu akan ketemu dengan yang cowok-cowok bicara tentang gender. Dan itu akan sangat-sangat menarik.
akan sangat-sangat membuat orang emosi-emosi, panas-panas, Betul. tapi seru sekali. Iya toh Japas? Betul sekali Kak, karena kayak macam kita tuh kita anak-anak di dalam tuh dari berbagai latar belakang isu, dan kita sama-sama tuh datang bicara memperjuangkan dong punya isu masing-masing gitu, dan kayak hebatnya lagi kita tuh bisa tetap fokus, tetap fokus mempertahankan dong isu yang tong bawa gitu. Jadi kayak macam tadi Kakak Orpa bilang, Kakak Orpa dengan masyarakat adat, dengan HAM, walaupun orang mau bicara gender lebih penting, mungkin ekonomi politik lebih penting, Iya. tapi Kakak Orpa tuh tetap dengan dia punya pendirian masyarakat adat dan HAM. Ya, I'm proud of it. Betul sekali, proud itu ya, kami ingat, harus bangga dengan apa yang kamu bawa gitu. Dan ngomong-ngomong bicara-bicara, saya dari tadi tinggal ngomong-ngomong. Kami yang ini, soalnya saya kan ada sedikit keluar-keluar gitu. Ini dari mix ini. Mix. Jadi. Memang mix. Jadi bicara-bicara tentang tong punya isu tentang tong anak-anak muda banyak dari di Suara Akar Papua, di Suap ini yang dari latar belakang tong ini juga tidak hanya, mungkin teman-teman nanti bertanya, Suap nih sudah bikin apa ya? Nah itu Kakak Orpa apa nih? Kayak saya juga dengar-dengar sebenarnya tuh Suara Akar Papua sebenarnya sudah bikin banyak, cuman mungkin kurang kita publikasi saja. Mungkin melalui episode pertama ini Kakak Orpa bisa cerita apa saja yang sudah Suara Akar Papua buat gitu. Betul sekali. Jadi banyak orang yang dong tertahu ini Suap ini apa, Suap ini apa. Banyak orang yang tahu, tapi banyak orang yang ingin bergabung dengan Suap. Percayalah. Asik. Banyak tidak banyak orang tahu, tapi banyak yang mau masuk. Banyak yang tertahu dia kerja, tapi banyak mau gabung kayak ini. Asli. Nah itu bagaimana tuh Kakak? Iya. Selama ya Kakak sudah bergabung di Suara Akar Papua tuh apa yang sudah Kakak, maksudnya program-program apa yang Suara Akar Papua sudah buat? Sebenarnya di Suara Akar Papua sendiri tuh kita sudah buat beberapa program. Pertama itu tong bikin diskusi publik. Nah, diskusi publik itu kita bahas kegiatan Sabicara. Jadi itu waktu itu kita punya diskusi pertama tuh tong bahas tentang pemilu. Yes, asik. Pemilu yang presiden ya Kakak? Iya, pemilu presiden. Dan menariknya lagi, ternyata kita akan lanjut dengan diskusi Sabicara. Tapi dengan isu-isu yang lebih menarik ke depannya. Jadi kamu harus tunggu diskusi berikutnya. Karena saya juga ada dengar ada bercanda-bercanda dalam waktu dekat nih ada Sabicara lagi. Iya, jadi nanti dalam waktu dekat akan ada Sabicara. Tapi kan berarti pasti kamu akan penasaran. Bukannya diskusi Sabicara tuh waktu itu udah bikin karena pemilu. Lalu udah bikin lagi nih akan bahas apa? Stay tune terus di kita podcast tercinta. Dan kita juga ada buat workshop, jadi workshop itu workshop tentang penelitian di Kampung Enggros. Nah, jadi kemarin tuh kita punya tim yang melakukan riset di Kampung Enggros itu tentang... Itu Kakak Orpa juga tuh sama-sama di dalam. Salah satunya, dan ada beberapa teman-teman swappers. Jadi di swap itu kita ada punya panggilan ternyata. Panggilannya swappers. Swappers bukan Squidward. Iya. Jadi kita punya panggilan tuh swappers. Jadi kita ada buat riset, itu kita ada berapa orang, jadi kita buat riset tuh bekerja sama dengan banyak sekali dan juga dengan tentunya universitas ITB ya? Iya, ITB. ITB sama ada satu lagi lupa, pokoknya Iya. ada. Ya, pokoknya dengan ITB sama ada beberapa lembaga-lembaga yang... donor gitu ya kalau tidak salah Kakak. Ya, oke Kak, lanjut. Sorry. Iya, jadi dengan ITB, dan itu pertama kali kita pergi ke ITB dan saya berdua di pinggirnya tembok, saya harus kuliah di sini juga. Halo, Tidak. S2 ya, S2 lah. Iya, jadi Tong punya riset itu mengenai food system. Oh, IPB. Oh, iya, sorry. Apa karena agak-agak berdekatan Iya, ya, Tong salah sebut. ITB. ITB. Karena cerita menarik IPB itu juga kalau kamu datang ke dia museum, kamu akan tahu ternyata IPB adalah Universitas Indonesia. Oh iya. Pertama kali dibangun di Bogor, akhirnya dia berganti nama menjadi IPB. Yang awalnya itu adalah Universitas Indonesia. Setelah Universitas Indonesia pindah ke Jakarta. Dan IPB itu Universitas Indonesia yang di Bogor mereka ganti jadi IPB. Nanti kalau kamu belajar banyak kan bisa baca-baca di dia punya website. Terus dari workshop itu kita melakukan penelitian tentang food system. Jadi bagaimana kita mau melihat tentang mama-mama di hutan Enggros, itu di hutan perempuan, itu mereka melawan transformasi dari infrastruktur,
banyaknya penduduk, toko-toko yang banyak di situ, mereka harus hidup di tengah-tengah perubahan-perubahan itu dan situasi mereka. Terus bagaimana ketong melihat dong punya siasat-siasat untuk dong bisa bertahan di tengah-tengah perubahan itu. Dan juga tong su bahas banyak sekali. Jadi tong bahas tentang isu gender, politik, hak asasi manusia. Dan anak muda itu bisa datang dan dengar, belajar juga di sini. Jadi tong tidak menutup tong punya pintu rumah untuk swap ini. Jadi teman-teman mau belajar banyak bisa datang ke sini. Dan tong juga pernah buat pelatihan untuk public speaking. Dan itu kita bekerja sama dengan salah satu LSM yang ada di Sentani. Dari situ tong bisa percaya diri untuk menyampaikan tong punya pendapat. Pendapat mau bicara tentang isu gender, dan bagusnya tuh karena di swap itu ketong bisa saling menerima pendapat gitu. Iya betul, itu memang bagus sekali tuh Kak. Maksudnya kayak kita punya latar belakang isu yang beda tapi tong bisa saling terbuka untuk menerima tong pemikiran-pemikiran. Betul, jadi macam tahu pasti dong ini penasaran nih, Javas bicara tentang isu apa? Tadi kan bicara saja, sekarang kan tanya Javas. Oh kalau teman-teman, kalau satu dia bilang, kalau saya sendiri, dan fun fact-nya saya dengan Kak Orpa nih kita dua sama-sama di satu rumpun ilmu. Jadi kita dua ini sama-sama di hubungan internasional. Jadi kalau Kakak Orpa nih kan tadi Kakak Orpa bilang di masyarakat adat sama HAM. Nah kalau di masyarakat adat tuh itu kayak, kalau di orang HI dia bilang tuh kayak apa, low politik, jadi yang ringan-ringan. Tapi kalau HAM itu high politik, itu apa, berat. Tapi kalau Sani yang berat-berat, saya tuh bicara tentang ekonomi dan juga politik. Jadi dengan ekonomi saya angkat tangan. Jadi saya punya isu yang saya paling senang tuh ekonomi dan politik. Itu juga karena latar belakang keluarga. Jadi kayak saya keluarga nih sangat-sangat berkecimpung di dunia politik. Jadi ya gitu sudah. Dari kecil itu dong bilang apa, dari kecil tuh susu tuh tinggal berita politik. Saya takut Javas biasa dia biasa kesan dia lulus dari HI langsung dia tiba-tiba bekerja di politik. Iya Tuhan, mohon doanya. Oke teman-teman, jadi itu tadi apa, tong punya perjalanan program-program apa yang tong sudah lakukan, dan ternyata teman-teman Suara Akar Papua itu sudah banyak sekali melakukan apa program-program yang mungkin karena kita Suara Akar Papua tuh awalnya hanya mungkin kurang apa, dia bilang bahasa-bahasa sekarang tuh branding kurang kita kurang kasih tahu saya tong kayak bilang tong bikin pelan-pelan saya dulu. Dia bilang apa, pelatih tuh kan lihat dari luar lapangan toh. Jadi kayak bikin dulu, nanti pelan-pelan baru tong kasih tunjuk. Iya, betul sekali. Jadi melalui tong punya suara Podswap ini, tong mau menyuarakan lagi tong punya hal-hal yang tong sudah lakukan. Dan Suara Akar Papua ini sendiri selain yang tadi Kakak Orpa bilang, kita sudah punya melakukan riset, kita punya pelatihan-pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Kita juga sudah lumayan kalau mau dibilang untuk di bidang penulisan tuh kita sudah menulis ya Kak. Kayak macam Kakak Orpa, melalui Kakak dong punya penelitian, sudah menulis juga. Terus kita juga sempat waktu itu diberikan kesempatan untuk menulis artikel dalam rangka 10 hari anti kekerasan nih Kakak. Iya, 10 hari anti kekerasan. Jadi itu teman-teman bisa cek di tabloid Jubi. Iya, tabloid Jubi. Nah, itu teman-teman bisa lihat itu di situ tulisan-tulisannya dari teman-teman dari Suara Akar Papua. Ya gitu. Pokoknya itu dan tulisan-tulisannya itu apa mantap-mantap, itu mengenai tong punya isu-isu kayak tentang apa pacaran, tentang apa beban apa perempuan, beban perempuan yang harus kayak macam bekerja terus harus urus rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Dan itu suatu kebanggaan gitu, kita apa teman-teman dari Suara Akar Papua bisa melakukan apa hal-hal yang walaupun kecil tapi dia berdampak untuk kita punya sesama teman-teman yang ada di tanah Papua seperti itu. Iya, betul sekali. Dan kita punya apa fun fact juga, Suara Akar Papua ini kita baru berdiri itu tahun berapa ya Kakak? Tahun 2023. 2023. Luar biasa, berarti sudah 1 tahun nih. Iya. Karena udah 3 ini kan kita baru kita baru masuk tahun baru ini. Iya. Kita baru masuk tahun. Baru masuk tahun. Jadi teman-teman kita tuh berdiri tanggal 13 apa 14 ya Kakak? Tanggal 13. Iya, 13. Kalau salah gitu 13 Oktober ya. Iya, 13 Oktober 2023. Yes. Pokoknya itu kita punya tanggal berdiri. Jadi kita nih kembali lagi, kita walau baru udah bilang anak bayi, masih belajar. Kayaknya belum belajar merangkak juga. Masih kayak harus digendong-gendong kalau kita punya
ibu ini adalah pedens itu, tapi kita ini sudah belajar untuk melakukan banyak hal karena kembali lagi tong ini anak-anak muda yang ingin berdampak untuk bersama. Jadi sebenarnya toh teman-teman di SWAP itu sendiri sebenarnya kalau ketong melihat ketong memang anak-anak yang baru dibentuk, tapi dulu ketong bergabung ke situ tuh ketong semua nih anak-anak yang panas dengan tong pisau masing-masing. Betul. Tapi ketika ketong datang ke sini dan ketong sangat berpegang teguh dengan ketong punya isu, tapi ketika ketong dikumpul di rumah SWAP ini, akhirnya ketong bisa lebih tenang dan menerima kayak bagaimana keterkaitan antara kita bicara isu HAM dan juga masyarakat adat, isu politik dan juga masyarakat adat. Di sini tuh tong dapat banyak kayak begitu. Jadi kalau kamu lihat anak SWAP sekarang dong tuh kalem-kalem, percayalah dulu dong tuh lebih ribut daripada itu. Jadi dulu tuh pokoknya ada ya kita gebrakan, tapi kayak mulai kita sudah bergabung, kita mulai diarahkan, saya bahwa ada aja cara-cara yang baik untuk menanggapi yes, semua isu. Betul. Jadi itu kan setahu-tahu, jadi kita Suara Akar Papua nih kita juga percaya bahwa kita anak-anak Papua baik yang asli maupun teman-teman yang juga sudah datang dan lahir besar di Papua ini, kita juga sama-sama punya tujuan dan satu visi misi untuk kita mau buat bagaimana berdampak untuk kita punya tanah Papua ini, karena kan sama-sama kita tinggal di tanah ini, kita harus jaga sama-sama. Betul. Kita harus sayangi karena tanah Papua nih bukan tanah kosong. Yes. Papua ada Sa, ada Javas, dan juga yang di balik layar. Ada yang di balik layar, ada yang kamu nonton juga. Pokoknya bahkan kamu yang nonton tapi tidak berada di tanah Papua juga, kamu harus tahu bahwa tanah Papua ini ada masyarakat adat yang tinggal di dalamnya, ada hewan endemik, flora fauna semua yang ada dalam. Jadi tanah Papua itu bukan tanah yang kosong. Jadi bahkan bukan Papua saja, semua. Jadi kita tuh harus sama-sama menjaga apa yang menjadi kita punya kebanggaan. Kakak Orpa bilang kita pride gitu. Iya, we have to pride the indigenous people. Asli gitu. Saya harus juga pride. Saya bicara ekonomi, politik, tapi juga harus pride. Iya, harus bangga. Harus bangga. Saya bicara tentang besok nih kayaknya 2029 sama aja kata Amin. Amin. Nanti kamu kalau sudah dengar kali itu, oh ini kakak ini dia yang dulu di Suara Akar Papua nih. Oh iya, jadi kalian tuh nama kayak Liston benar. Di belakangnya Jobs. Oh ini kakak ini. Ya seperti itu guys. Oke. Mohon doanya saja. Pokoknya kalau 2029 kamu lihat muka muncul di kertas suara atau di spanduk-spanduk, kamu sudah lihat berarti itu sudah. Seperti itu guys. Dan tong nih senang sekali bisa buat tong punya podcast ini, dan ketong pastikan kita punya podcast ini tidak bakalan bagaimana kadang bilang? Bakalan bikin kamu bosan. Yes, tidak bosan. Dan pasti seru karena ini anak-anak Papua yang bicara, jadi dong akan sangat lawak. Sangat lawak, dan kita tidak akan mengundang narasumber yang kayak dia bicara bakalan bikin kau pusing yang bahasa-bahasa tinggi. Iya. Tidak, kita nanti pastikan akan mengundang narasumber yang jiwanya, ya walaupun covernya agak berat, tapi bahasanya tuh bakalan bahasa-bahasa yang bikin anak muda dan kau akan semangat untuk nonton. Kamu akan dengar. Dan saya juga kamu doakan saya juga sebagai host supaya bisa menangkap itu dan menyampaikan ulang ke kamu, supaya kalau misalnya ini bapak ini atau ibu ini bicara barang apa termengerti. Dan kakak Javas tolong kasih artikan kan dengan bahasa-bahasa anak-anak muda. Siap. Dia beban paling berat, jadi kamu harus berdoa untuk dia. Jadi tolong ya, nanti saya kasih nomor rekening di bawah. Jadi seperti itu guys. Jadi kita pastikan tong akan undang narasumber yang dia bilang sangat hot. Dan juga mungkin kamu bakalan tidak kenal narasumber itu, mungkin kamu tidak pernah dengar dia, tapi nanti kamu pasti tidak akan rugi untuk dengar apa yang disampaikan, karena next kita episode ini kita bakalan undang narasumber yang lebih kece badai membahana. Gue kece dari lahir. Gue kece lebih dari lahir. Seperti itu. Okay. Dan tentunya kayak kita juga mohon doanya juga dari teman-temannya, dari teman-teman yang menonton, teman-teman yang melihat punya video ini, teman-teman bisa kasih dukungan untuk orang melalui subscribe, like, dan juga share kita punya video YouTube ini biar tong punya video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin kami yang mau belajar bahasa atau dialek-dialek Papua juga, kami bisa nonton tong punya. Ini juga salah satu kita juga ingin memperkenalkan tong punya budaya Papua lebih. Kalau bisa mendunia sudah. Amin.
Amin. Oke. Terakhir pertanyaan, sebenarnya tidak ada pertanyaan-pertanyaan sih, ini kan kayak Atong bicara-bicara. Iya. Apa harapan Kakak Orpa untuk podcast ini, untuk Suara Akar Papua, juga untuk mungkin PD Institute sebagai rumah yang besar? Oke, satu harapan untuk SWAP sendiri itu, semoga SWAP ini jadi ruang aman untuk semua anak-anak muda Papua. Di sini tuh bisa belajar, kita bebas belajar, bebas bicara, dan bikin aksi tentunya. Jangan hanya bicara-bicara baru tidak buat apa-apa. Terus saya juga mau bilang, jangan cuma tunggu-tunggu saja. Jadi mari tolong sama-sama bikin perubahan, biar tong suara-suara bisa didengar lebih jauh lagi. Dan juga sesuai dengan tong punya tagline, di sini tong bicara, di sana dong dengar. Nah, jadi satu harapan tuh semoga PDINS itu juga menjadikan punya rumah, dan juga jadi semua orang punya rumah yang aman untuk ketong bisa terus berdiskusi, belajar banyak hal di sini. Jadi jangan takut untuk kalau ada yang mau bergabung ke sini atau ada yang mau dengar-dengar tong punya ini, saya jamin ini akan jadi ruang aman untuk tong semua. Jadi untuk pokoknya belajar. kita ini sangat terbuka sekali, apalagi Suara Akar Papua itu sangat terbuka sekali untuk teman-teman muda di Papua yang ingin gabung. Ayo kita gabung rame-rame, kita suarakan, kita punya isu-isu sama-sama gitu, supaya kayak kita kalian tidak merasa sendiri, kita juga merasa bahwa ada juga yang sejalan dengan kita, seperti itu ya Kakak Orpa. Jadi kalau ada yang mau kayak macam Kakak Orpa, Ustaz punya isu, Kakak Orpa di isu masyarakat adat, Isa juga masyarakat adat nih. Iya. Terus macam di saya, Kak Jafas nih di ekonomi politik, Isa juga mau di ekonomi politik. Iya. Ketong punya kantor ada di BTN Puskopat, kamu datang saja. Pokoknya kita bicara, diskusi mau bakalai. bakal aja mau kebunuh ya, tolong. Iya, tolong tidak boleh. Tidak boleh, jadi ini ruang aman. Ini iya Kakak Orpa sudah bilang ini ruang aman, jadi kayak kita mau panas-panas sedikit ya, biasalah. Iya. Itu orang biasa bicara tuh pasti kayak begitu. Betul. Jadi di sini apa yang kau tahu kau kasih tahu saya, apa yang saya tahu saya akan kasih tahu kau juga. Jadi tong sharing ilmu pengetahuan, dan juga tong berjalan menuju aksi-aksi nyata yang akan tong lakukan ke depan. Betul kan? Betul sekali Kakak Orpa. Dan tentunya juga sekali lagi tong kasih ingat bahwa kita punya suara itu semuanya pasti akan didengar dan Amin. pasti terdengar oleh orang-orang. Betul. Seperti Kalau itu. tidak didengar berarti dong ada pakai headset mahal. Jadi seperti itu teman-teman, pokoknya senang sekali hari ini. Iya. Saat ini Jafas bisa nge-host, terus ditemani lagi dengan Kakak Orpa, Iya. sebagai kita punya narasumber yang pertama. Dan di kita punya episode pertama Podswap, mudah-mudahan dari kita dua punya bincang-bincang, itu mah apa bincang-bincang chill Bincang apa aja bincang cantik. Kakak Orpa tuh bincang-bincang cantik, jadi iya sudah bincang-bincang cantik. Dari kita mau bincang-bincang cantik di saat ini, mudah-mudahan teman-teman bisa ambil yang baik-baiknya. Kalau ada yang buruk-buruknya, hempaskan jauh-jauh. Iya, ketemu mohon maaf kalau Tom kata-kata yang sedikit ini, tapi tidak akan ini ya. Sehari Tom punya bahasa-bahasa semoga akan berbobot, karena Tom bahasa-bahasa yang tidak baik kamu tolong buang, ambil yang baik-baik seperti yang Java. Karena sekali lagi kan kayak kita ini pengen hanya untuk menyampaikan supaya teman-teman yang muda juga bisa mengerti gitu. Karena kan tadi kadang kayak kita pakai bahasa terlalu berat, nanti kayak hinung bisa ngapa. Iya, betul. Ya gitu. Karena sejujurnya juga sebenarnya kalau dengar para pemateri yang pakai bahasa berat juga, saya bilang ada Bapak minta maaf saya termengerti. Oke. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa subscribe kita punya channel YouTube, like, share, terus nanti teman-teman bisa pantau kita juga di kita punya sosial media Instagram di Suara Akar Papua, juga ada kita punya PD Institute di Instagram juga, teman-teman bisa share. Nanti juga teman-teman bisa main-main ke sini kalau ada waktu, boleh saja datang ke kita punya kantor ada di BTN Puskopat belakang Gereja Martin Luther Kamke, teman-teman ini anak-anak Jepura tuh, anak Japrak sebelum tahu itu. Oke, terima kasih banyak Kakak Orpa, terima kasih banyak. Jafas, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan juga di belakang balik layar ada Kak Didi. Terima kasih banyak Kak Didi. Terima kasih Didi. Pokoknya kita punya saat ini tuh kita punya kameramen, editor. Itu ada Kak Didi yang membantu di belakang layar. Jadi teman-teman juga jangan lupa nanti di kolom komentar terima kasih Kak Didi kayak gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di Podswap next episode. Di sini tong bicara, di sana dong dengar. Bye.